Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Adik Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja menemukan channelnya Kak Furkan, di sini channel Kak Furkan itu membahas tentang informasi terbaru ya seputar dunia pemerintahan, khususnya tentang ASN, P3K, CPNS dan lain sebagainya. Itu akan dibahas secara detail ya di channelnya Kak Furkan. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan atau baru klik channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru terkait P3K maupun CPNS. Seperti itu ya, sudah ditekan. Oke. Oke, selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika ya di channelnya Kak Furkan karena di sini sudah tersedia update per materi ya Bapak Ibu ya. Jadi dari jenjang SMP sampai jenjang SMA itu insya Allah sudah ada semua. Bahkan teman-teman juga bisa belajar SNBT dari tahun ke tahun. Di sini yang terakhir adalah SNBT tahun 2025. Nah, itu sudah ada Bapak Ibu ya. Dan nanti SNBT 2026 insya Allah akan Kak Burhan buatkan ya. Ada juga soal ASN, OSN, dan lain-lain, SMP, SMA itu sudah ada. Jadi kalau teman-teman mau belajar itu tinggal cari di playlistnya Kak Burhan saja. Oke, di sini ada kabar terbaru dari CPNN Rabu kemarin ya. Di sini ada gimana nih kondisi P3K tahap 2 ternyata banyak yang tidak lolos ya Bapak Ibu ya. Dan rata-rata itu R4. Ya kan R4 itu ada yang lolos, ada yang enggak sih Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau di Kemenpora itu meskipun R4 itu lolos karena semua pelamar itu lolos semua di P3K tahap 2. Nah, di sini mayoritas guru honorer pelamar P3K 2024 Madinah ini tahap 2 ternyata tidak lolos. BKD ungkap penyebabnya. Nah, seperti apa ini BKD-nya? Coba ini kabar dari pojok satu Panyabungan. Nah, dari pengumuman P3K Madinah 2024 tahap 2 terungkap bahwa mayoritas guru honorer atau kategori khusus tidak menang P3K yang diumumkan Pemkab Mandailing Natal 30 Juni 2025 lalu. Nah, ini sudah pengumuman. Lumayan ya. Banyak instansi yang belum pengumuman sampai saat ini. Dari data yang disampaikan BKD atau BKPSDM Madinah Sumut, ini Sumatera Utara ya, terungkap ada 63 honorer atau pelamar khusus terdaftar di Dapodik yang tidak menang. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sudah terdata di Dapodik tapi tidak beruntung ya atau tidak mengisi formasi. Nah, guru honorer yang menang hanya 10 orang saja. Sementara guru pelamar umum yang menang hanya 16 orang. Seperti itu. BPKD menyebut guru pelamar umum ini sebagai lulusan PPG ya atau pendidikan profesi guru. Untuk total pelamar guru umum ini 24 orang atau hanya 8 orang saja yang tidak lolos. Di mana staf bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian BKPSDM Madinah Taufik Nasution ini melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa pemenang P3K tahap 2 ini untuk guru sebanyak 26 orang, di mana 10 orang merupakan pelamar khusus atau honorer yang terdaftar di Dapodik. Sementara 16 orang lagi merupakan guru yang berasal dari pelamar umum atau lulusan PPG. Nah, sebanyak 63 orang guru pelamar khusus ini tidak menang karena kebutuhan formasi tidak relevan dengan pendidikannya, kata Bapak Taufik Rabu kemarin. Sementara 8 orang pelamar guru umum PPG ini tidak menang karena tidak ada formasi. Nah, dikatakan Bapak Taufik juga total guru ikut mendaftar itu ada 97 orang. Bapak Taufik ini juga menjelaskan bahwa pada penerimaan P3K Madinah tahap 2 ini untuk guru, tenaga teknis maupun kesehatan kategori yang dibuka adalah pelamar umum hanya untuk tenaga guru saja. Jadi yang lainnya tidak ada umumnya Bapak Ibu ya. Yang ada pelamar umum cuma guru saja. Itu mereka lulusan BPG namanya. Sisanya memang honorer semua atau pelamar khusus. Jelasnya lagi. Alhamdulillah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya memang untuk pelamar umum lulusan PPG ya itu masuknya di R4 ya atau R5 ya seperti itu. Nah, diketahui juga Pemkab Mandailing Madinah ini telah mengumumkan hasil seleksi P3K 2024 tahap 2 pada Senin 30 Juni 2025 lalu. Nah, ini semoga saja nanti yang tidak lulus atau teman-teman yang R4, kategori R4, R5 itu juga bisa diakomodir menjadi paruh waktu lah, ya kan? Karena R2 dan R3 sudah pasti karena ada payung hukumnya, Kemenpan RB sudah
memberikan surat sih nomor 16 kemarin ya tahun 2025 itu tentang P3K paruh waktu hanya untuk honor yang terdata di database BKN saja. Artinya itu hanya untuk R2 dan R3 saja. Untuk R4, R5 itu masih belum Bapak Ibu ya. Kita coba simak pernyataan BKN dari RDP kemarin. Nah, ini adalah data dan fakta CASN Seleksi P3K 2024. sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN, dan yang ketiga memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi dan ada di Sulawesi Barat dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2 untuk Nah, harusnya itu ada beberapa formasi kosong ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa diisi oleh teman-teman yang notabene belum mendapatkan formasi ya. Meskipun nanti ya ini perlu ada payung hukumnya ya, Bapak Ibu ya. Jika tidak sesuai atau tidak linear itu bagaimana ya kan? Karena masuknya di JT atau jabatan tampungan ya. Jadi yang penting paruh waktu, yang penting ASN dulu lah ya, seperti itu. Semoga nanti juga ada kebijakan untuk R4 dan R5 seperti R2 dan R3 yang notabene itu memang sudah ada payung hukumnya, yaitu minimal beliau-beliau itu P3K paruh waktu. Karena di sini R4 juga ngabdinya itu banyak yang maksudnya bukannya nggak terdata, itu ngabdinya baru sebentar. Ada yang dari 2010 ya Bapak Ibu ya, berarti kan totalnya sudah 15 tahun mengabdi, tetapi posisinya belum terdata. Karena itu hanya sistem dari instansi saja sih, belum memasukkan beliau-beliau ini ke database-nya BKN.
Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, semoga bermanfaat. Saya tune aja di channelnya Kak Furkan, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.